Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di mata kuliah hukum, mata kuliah hukum pidana. Kali ini bicara tentang eh, subjek dari hukum pidana. Apa sih yang menjadi subjeknya hukum pidana itu? Subjek hukum pidana itu ada dua, yaitu orang dan badan hukum. Penjelasan spesifiknya itu nanti benar ditemukan di mata kuliah hukum perdata ya, karena ini hukum badan hukum ini lebih sebut sebagai badan hukum keperdataan ya. Tapi karena ia menjadi subjek juga dalam hukum pidana akan kita bahas secara singkat ya. Orang dalam KUHP itu ya, menurut Prof. Wirjono dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana ialah setiap orang, seseorang manusia ya, sebagai oknum. Kita sering mengatakan oknumnya. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu. Juga terlihat pada wujud hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Jadi orang manusia yang ya nanti kita ada syarat-syaratnya, misalnya apakah dia sudah memenuhi batas umurnya. Kalau dewasa sekian, kalau anak-anak sekian, gitu. Kalau di bawah batas bawah paling bawah berapa tahun bisa dipidana. Kalau untuk anak pidananya berapa, kalau untuk dewasa pidananya seberapa. Nah, misalnya gitu ya. Tapi yang jelas orang. Nanti akan kita temukan pengecualiannya. Di sini kita lihat ya orang-orang yang uh, uh, bertindak daya berpikirnya. Jadi kalau orang gila itu kan orang ya kalau dalam bahasa kita, tapi menurut hukum dia diakui sebagai orang yang menjadi subjek hukum pidana atau tidak. Berapa hari lalu dekat daerah saya ini di wilayah Kukar ini ada ODG, orang dengan gangguan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu. Dia bawa parang itu, dia tebas sapi milik tetangganya. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita ngukum orang gila? Kan kalau ada orang berantem, ngoceh, ya berantem mulut ya, apa namanya, caci maki, saling bercaci maki gitu, yang satu orang waras, yang satu orang gila. Yang diketawanya mana? Yang orang gila apa orang warasnya? Tentu orang warasnya. Kenapa? Itu orang gila dilayan. Dasar kamu orang gila. Ya memang kan. Jadi apakah orang gila itu bisa dipertanggungjawabkan? Nanti kita akan bicara tentang pertanggungjawaban pidana. Memang bisa dipertanggungjawabkan, kan dia gila. Nah, gitu. Kalau ada anak kecil, ya, dia berbuat salah. Nah, gimana? Apakah disamakan dengan orang yang pikirannya sudah sempurna? Itu tentu tidak. Nah, gitu ya. Orang-orang di sini yang punya daya pikir, kan dalam adagium hukum itu, asas hukum itu, semua orang dianggap tahu hukumnya. Maka tentunya buat orang yang waras ya, bisa mempergunakan akalnya. Anak kecil itu dianggap akalnya belum sempurna. Maka dia bilang ada anak kecil, ada dewasa. Itu nanti kalau anak kecil seberapa kecil ya, itu juga. Saya kan misalnya ada yang membatasi dewasa itu 18 tahun. Ya kalau 17 tahun kurang 1 hari gimana? Itu ya. Nanti kan kita lebih detail. Kita lihat sebagai subjek hukumnya dulu. Jadi subjek hukum pertama itu orang yang dilarang ya, kita bicara di awal-awal pidana itu adalah tindakan-tindakan yang dilarang. Dan kalau dia ngelanggar, gimana cara pemberian sanksinya, dan sanksinya itu bagaimana diberikannya, itu ya. Subjeknya itu adalah orang yang pertama. Yang kedua badan hukum.
pada dasarnya kalau dalam pidana itu pada awalnya dulu dalam sejarahnya kita lebih pada pribadi ya. Fisik dilakukan oleh seseorang pelaku. Jadi kan ini orang nih. Kalau badan hukum ini kan nggak wujudnya nggak sebagai orang. Badan hukum itu adalah sesuatu ya badan, organisasi atau kelompok atau kumpulan orang ya. Ya kalau organisasi kan sudah ada ya spesifik ya. Kelompok orang lah biasanya gitu ya. Ya, membentuk sesuatu. Sehingga sesuatu itu terpisah dari orang-orangnya. Sesuatu itu dianggap sebagai sama dengan orang, dengan seorang pribadi. Badan disebut dengan badan hukum. Dia badan, ya wujudnya ada, tapi dia menurut hukum saja. Apa contohnya? Ada koperasi, ada PT, nah, gitu ya. Ada apa namanya ormas. Tuh. Itu ada yang punya badan hukum. Ada juga kelompok yang nggak punya badan hukum apa. Misalnya teman-teman punya himpunan mahasiswa, itu kelompok. Tapi dia bukan dianggap sebagai badan hukum. Kenapa? Ada kelompok-kelompok tertentu yang dibentuk ke satu badan atau satu ya kan sebenarnya kita melihatnya sebagai kelompok atau lembaga begitu, yang secara lembaganya sendiri menurut hukum disetarakan dengan orang tadi, kan orang. Misalnya perusahaan PT ya. Ketika perbuatan korporasi satu perusahaan diwujudkan melalui perbuatan manusia, perbuatannya manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban manusia itu, jadi perbuatan korporasi dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas ke masyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini dengan sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional. KUHP belum menerima pemikiran di atas dan menyatakan bahwa hanya pengurus orang-orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun pada perkembangannya, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Konsep ini pertama kali dikenakan oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup. Begini penjelasannya. Kalau ada perusahaan mencemari lingkungan, nah, ini kan salah satu modelnya, contohnya itu pertama ada yang ditangkap itu siapa? Apakah direksinya, si bos perusahaannya? Oh iya, logika kita begitu. Ya. Kalau dia melakukan suatu perbuatan hukum, ya pribadinya salah. Pribadinya, orangnya. Tapi, apakah perusahaannya bebas? Ternyata dimulai di perkembangannya itu, badan hukum itu juga bisa dimintai pertanggungjawabannya. Bukan orangnya saja. Kan kadang ada orang itu, ya udah dikorbankan, direkturnya kena tangkap. Perusahaannya bebas-bebas saja. Pelanggarannya sudah nyata, misalnya lingkungan hidup, pencemaran air misalnya, ditangkap direkturnya, terus bebas begitu, perusahaannya bebas. Kalau didenda, yang didenda direkturnya apa perusahaannya? Direktur dan perusahaan itu dua konsep yang berbeda. Orang, direktur itu orangnya, pribadinya iya, tapi ketika dia bertindak atas nama perusahaan, maka yang sedang bertindak itu, sedang berbuat itu adalah perusahaannya. Nih, saya kan lawyer ya, menangani ada sengketa yayasan. Yayasan digugat, tanahnya yayasan itu dianggap punya orang. Nah, si penggugat ini, yang dia gugat ketua yayasan atau yayasannya? Yang dia gugat siapa yang memiliki tanah itu, yang mengklaim mempunyai tanah itu tadi. Yang tadi si penggugat menggugat orang yang menduduki tanah itu. Yang menduduki siapa? Yang mengambil tanah itu siapa? Yayasan. Ketua yayasannya bisa ganti-ganti. Bisa hari ini ganti orang, bisa ganti. Tapi kan yang dituju itu bukan ketua yayasannya secara pribadi. Tapi yayasannya, digugat yayasan. Lalu yayasan itu kan benda mati, kalau bahasa kita ya. Yang menggerakkan siapa? Pengurusnya. Ketua ya. Sehingga saya dapat kuasa, surat kuasa, itu tulisannya begini. Bapak ini, ya, dalam jabatannya selaku ketua yayasan bertindak untuk dan atas nama yayasan bla 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 bla
menguasakan kepada saya. Jadi begitu. Bukan pribadi Bapak tadi, tapi Bapak itu selaku jabatannya selaku ketua yayasan bertindak untuk dan atas nama yayasan. Kenapa dia bisa bertindak dan untuk atas nama yayasan? Karena dalam aturannya, dalam undang-undangnya, dalam ADART-nya, ya, ADART-nya anggaran dasar anggaran rumah tangga yayasannya disebut bahwa yang bisa mewakili yayasan bertindak satu perbuatan hukum itu adalah ketua yayasannya, begitu. Paham ya? Jadi ketika ada kasus pencemaran lingkungan, ya pribadi pimpinannya bisa kena, iya. Tapi juga perusahaannya itu bisa dikenai. Tentu tidak di penjara. Bagaimana kita memenjarakan perusahaan? Salah satu hukumannya adalah hukuman denda. Dia dimintai denda sekian. Gitu. Diambilkan dari apa? Nah, ini juga harus kita pahami dalam hukum perdata nanti ya. Hartanya pribadi, hartanya direkturnya itu beda sama hartanya perusahaannya. Hartanya terpisah. Hartanya badan hukum itu punya harta sendiri. Jadi nggak bebas itu punyanya perusahaan ini punya si direkturnya itu miliknya si ini enggak itu dia badan hukum itu dia punya harta sendiri ya kalau badan hukum itu dimiliki orang ya berarti kan ya tetap aja pemilik itu punya harta sendiri badan hukumnya itu harta sendiri jadi yang bisa dikenai denda itu diambil dari mana dari hartanya badan hukum lah yang disita siapa hartanya badan hukum itu bukan harta pribadinya kalau yang dijatuhi denda kepada badan hukum gitu ya biar kelihatan gambarannya perbedaan-perbedaan demikian sih kalau ada yang mau ditanyakan silahkan disampaikan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh